Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly Aryani, NIM 17060104, akan melanjutkan materi dari teman saya Erliza. Judul materinya yaitu Capitalist Mode of Production. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang enclosure pertama di Inggris. Pada periode 1450 sampai 1700 disebut sebagai periode enclosure movement, di mana periode ini mayoritas penduduknya yaitu bercocok tanam. Antara tahun 1470 dan awal tahun 1600, tuan tanah menambah proletariat dengan mengusir petani. Dalam KBBI, proletariat adalah kaum sosial ke bawah atau golongan buruh. Karena ekspansi pasar wool di Flanders meningkat dan harga wool di Inggris naik, maka terbukalah peluang baru untuk mereka. Dan tentu mereka membutuhkan tanah untuk menggembala domba. Petani yang dirampas tanahnya terlalu cepat untuk mencari pekerjaan baru di pabrik-pabrik di Inggris yang baru lahir. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, pertumbuhan pabrik tidak secepat pertumbuhan buruh. Hal ini tentu memerlukan revolusi industri. Yang kedua, para buruh baru tidak memiliki disiplin yang baik untuk bekerja di pabrik-pabrik yang sangat membosankan. Hal tersebut memerlukan pendidikan bagi buruh untuk bisa bekerja dengan baik. Maka terjadilah bloody legislation atau legislasi berdarah, yaitu satu set kebijakan represif negara untuk memaksa orang-orang miskin yang tidak mempunyai tanah untuk bekerja sebagai buruh upahan. Pada masa Edward VI pada tahun 1547, ada sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa barang siapa yang menolak untuk bekerja, maka dia akan dihukum sebagai budak. Hal tersebut menunjukkan kriminalisasi kemiskinan yang terjadi ketika tanah mereka dirampas dan tindakan perbudakan bagi mereka yang melawan hukum. Materi selanjutnya yaitu taksonomi enclosure. Enclosure tidak hanya terjadi pada persoalan tanah, tetapi juga dimodifikasi ke dalam bentuk-bentuk lain dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Secara umum, enclosure awal diklasifikasikan menjadi 3, yaitu dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi manusia. Dalam dimensi waktu, objeknya ada 3. Yang pertama yaitu hari libur publik, yang kedua waktu kerja, yang ketiga adalah disiplin kerja. Yang pertama yaitu hari libur publik. Sebelum kapitalisme muncul, hari libur publik di Eropa yaitu sebanyak 204 hari. Namun setelah munculnya kapitalisme, hari libur publik mulai dibatasi dengan aktivitas bekerja. Para buruh tidak dapat menikmati hari libur publik karena mereka terikat dengan kerja-kerja produksi kapitalis. Yang kedua yaitu waktu kerja. Majikan tentunya menginginkan waktu kerja yang lama, karena semakin lama buruh bekerja maka produksi akan semakin banyak, dan tentunya keuntungan yang mereka dapat akan lebih banyak pula. Maka dari itu, waktu yang ditetapkan yaitu 10 jam, 12 jam, atau bahkan bisa 24 jam. Sedangkan buruh menginginkan waktu seminimal mungkin dengan upah yang mereka dapat. Waktu kerjanya bisa 5 jam atau 2 jam. Ketiga yaitu disiplin dan intensitas kerja. Sistem kapitalisme mendidik dan mendisiplinkan para buruh agar mereka tunduk dan patuh terhadap hukum akumulasi kapital, agar proses produksi komoditi berjalan lebih efektif. Pendisiplinan kerja ini merupakan bentuk praktek enclosure waktu buruh dari aktivitas kebebasan sosialnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.